Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 Sistem Politik Indonesia akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul yaitu kinerja dan dinamika lembaga legislatif, di mana di dalamnya itu terdapat DPR dan MPR pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru, serta DPD pada era reformasi. Adapun kami beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama Rizky Ana Anggitya, yang kedua Jesse Yustikarini, yang ketiga Muhammad Rizky Ma'ruf, keempat Nur Alif Ibrahim, kelima Putri Ayu Sitianingrum, keenam Rahmat Syukri, ketujuh Siti Soraya Nurhaliza. Dan pada materi pertama, yaitu kinerja dan dinamika DPR dan MPR pada masa Orde Lama, akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Ma'ruf. Kepada Muhammad Rizky Ma'ruf, dipersilakan. Terima kasih moderator. 1. DPR. Pada masa ini, lembaga-lembaga negara diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Maka, sesuai dengan pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah KNIP yang merupakan badan pembantu presiden yang dibentuk berdasarkan keputusan sidang PPKI. KNIP ini merupakan cikal bakal dari lembaga legislasi. Pada masa konstitusi RIS, kewenangan yang dimiliki DPR terus berkembang. Hal ini ditandai dengan hak yang dimiliki DPR, antara lain, yang pertama adalah hak budget, yang kedua adalah hak inisiatif, yang ketiga adalah hak amandemen, yang keempat adalah menyusun rancangan undang-undang RUU bersama dengan pemerintah. Yang kelima adalah hak bertanya, yang keenam adalah hak interpelasi, dan ketujuh adalah hak angket. Next, moderator. Lalu, tahun 1959, dikeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945. Hal ini menjadikan keterwakilan DPR terbatas, yaitu bekerja dalam rangka yang lebih sempit, yang artinya hak-haknya kurang luas dalam UUD 1945. Di masa Orde Lama, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum yang diajukan sendiri oleh partai politik. Namun, kemudian dibubarkan oleh Presiden dan diganti dengan DPR GR. Pada saat DPR gotong royong, DPR GR didirikan dengan penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 yang mengatur susunan DPR GR. DPR GR ini berbeda sekali dengan DPR sebelumnya, karena DPR GR bekerja dalam susunan di mana DPR ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah yang tercermin dalam istilah gotong royong. Perubahan fungsi ini tercermin di dalam tata tertib DPR GR yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960. Saat Orde Lama dan Orde Baru, fungsi dan kedudukan DPR masih lemah, di mana Orde Lama Presiden Soekarno dan beberapa founding fathers masih mencari format pemerintah yang pas bagi Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rizky Ma'ruf. Selanjutnya, selanjutnya MPR pada masa Orde Lama akan disampaikan oleh Rizky Ana Anggitya. Kepada Rizky Ana Anggitya, dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang kedua, MPR. Masa Orde Lama 1945 sampai 1965, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena situasi saat itu tidak mendukung. Namun telah diantisipasi para pejuang kemerdekaan dengan dibuat pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Terjadi perubahan-perubahan mendasar atas KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen, dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai cikal bakal terbentuknya lembaga MPR. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS dan
dan UUD 1950, MPR tidak dikenal sebagai lembaga dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1955, diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante yang diberikan tugas membuat Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Namun, konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar ternyata gagal. Next, moderator. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang berisikan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan MPRS dan DPAS. MPRS dan DPAS merupakan alat perlengkapan penting menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan perlu dibentuk dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Dalam praktiknya, MPR masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, semua anggotanya diangkat oleh Presiden. MPRS hanya berwenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Ini berarti bahwa Presiden telah mencampuri bahkan membatasi wewenang MPRS. Di masa Orde Lama, ketetapan MPRS hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan Undang-Undang Dasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja MPR dan DPR pada masa Orde Lama masih lemah, karena didominasi oleh inisiatif pemerintah, yaitu eksekutif. Anggota MPR dan DPR ditunjuk oleh Presiden, yang menjadikan DPR dan MPR bukan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena ada campur tangan Presiden. Dan terjadi beberapa penyimpangan seperti salah satu produk hukum Presiden adalah Penpres atau penetapan Presiden. Namun, Penpres tersebut ditetapkan tanpa persetujuan DPR. MPR menetapkan Manipol atau Manifesto Politik menjadi GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, dan menetapkan Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur hidup. Selain itu, terjadi tumpang tindih antara Presiden, MPR, dan DPR. Presiden yang seharusnya berada di bawah MPR justru sebaliknya. DPR yang seharusnya sejajar dengan Presiden sebagai mitra, justru berada di bawah Presiden dan sejajar dengan MPR. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Bella, terima kasih kepada Saudari Rizky Ana Anggitya. Selanjutnya, pada materi selanjutnya yaitu kinerja dan dinamika DPR dan MPR pada masa Orde Baru, yang mana akan disampaikan oleh Putri Ayu Setianingrum. Kepada Putri Ayu Setianingrum, dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kinerja dan dinamika legislatif, yaitu DPR dan MPR pada masa Orde. 1. MPR. MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR mendistribusikan kekuasaan ke bawah, yakni kepada lembaga-lembaga tinggi negara, seperti Presiden, DPR, DPA, MA, dan DPK. Lembaga-lembaga tinggi negara itu bertanggung jawab kepada MPR. Sebagai lembaga tertinggi yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan merupakan representatif rakyat, MPR mempunyai kewenangan memilih dan mengangkat presiden serta menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN. Yang kedua, DPR. Pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik dilakukan dengan sistem tertutup. Perekrutan anggota DPR didominasi oleh pemerintah yang dipilih oleh anggota partai politik itu sendiri. Untuk komunikasi politik pada masa Orde Baru berjalan satu arah, karena dalam pelaksanaannya DPR hanya mengikuti dan menyetujui keputusan dari pihak pemerintah atau badan eksekutif. Pada masa Orba, badan legislatif berada di bawah badan eksekutif. Next, moderator. Fungsi legislasi DPR pada masa ini cenderung menguatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menyetujui kebijakan pemerintah tersebut daripada mengikuti aspirasi rakyat. Fungsi pengawasan tidak berjalan karena anggota badan legislatif ditunjuk atau dipilih langsung oleh pemerintah. Untuk fungsi anggaran dalam prakteknya masih kurang berjalan dengan baik. Itu tadi penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri Ayu Setianingrum. Selanjutnya, pada materi kinerja dan dinamika legislatif MPR dan DPR pasca Orde Baru atau reformasi akan disampaikan oleh Jessi Yustikarini. Kepada Jessi Yustikarini, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya setelah memasuki reformasi 1998 telah membawa perubahan bagi parlemen di Indonesia. MPR yang sebelumnya menjadi lembaga tertinggi negara, kini posisinya sejajar dengan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Memasuki era reformasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi merupakan sebuah era baru bagi bangsa ini untuk menapaki jejak kemajuan berdemokrasi.
Transparansi menjadi salah satu syarat utama yang harus hadir dalam seluruh sistem kita. Transparansi diperlukan agar kekuasaan lembaga negara dapat dikontrol oleh masyarakat umum sebagai pemegang kedaulatan. Untuk menopang ini, kita telah membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) agar semua lembaga negara, termasuk DPR, menyediakan ruang keterbukaan informasi. Berbagai regulasi telah dibentuk agar terjadi transparansi di semua ini. Hal ini sebagai sarana untuk membuka keran kebebasan ruang publik, sehingga terjadi proses check and balance. Keterbukaan dan transparansi ini adalah hasil yang paling signifikan dalam reformasi 1998 yang telah didorong dan diwujudkan dengan tetesan perjuangan seluruh rakyat, khususnya mahasiswa. Ditambahkan politisi FPG ini, transparansi tidak hanya membuka ruang kontrol masyarakat sipil dan swasta, serta mahasiswa serta civil society, tetapi juga akan memudahkan antar lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk saling kontrol satu sama lain, transparansi akan mendorong terjadinya keseimbangan sehingga terbangun kerjasama yang utuh dan integral antar seluruh elemen negara. Di tengah berbagai macam perubahan tersebut, maka kehadiran parlemen modern menjadi tuntutan zaman yang tidak dapat dihindari. Ada beberapa alasan mengapa parlemen modern menjadi tuntutan. Revolusi di bidang teknologi informasi membentuk masyarakat semakin terbuka. Revolusi informasi yang sebelumnya tertutup, kini sudah terbuka. Revolusi informasi ini berdampak ke ruang politik sehingga sistem pemerintahan yang tertutup atau otoriter tidak digemari. Ini pula alasan mengapa juga terjadi reformasi 1998. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Jessi Istikarini. Selanjutnya pada materi kinerja DPD yang ada pada masa reformasi akan disampaikan oleh Siti Soraya Nurhaliza. Kepada Siti Soraya Nurhaliza, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan kinerja DPD yang ada pada masa reformasi. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI merupakan institusi yang lahir pada era reformasi. RI yang merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI memiliki tugas utama membawa aspirasi rakyat di daerah. DPD ini dibentuk demi mengakomodasi kepentingan daerah. Pembentuk DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. DPD mengubah sistem Indonesia dari unikameral menjadi sistem bikameral. Sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang panjang, baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya pada panitia ad hoc 1. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di daerah di negara-negara lain, khususnya di negara yang menganut paham demokrasi. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti Soraya Nurhaliza. Selanjutnya untuk melanjutkan materi kinerja dan dinamika DPR dan MPR pada masa Orde Baru akan dilanjutkan oleh Rahmat Syukri. Kepada Saudara Rahmat Syukri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tantangan yang dihadapi pada awal pembentukan DPD lahir pada 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi lembaga ini. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, hingga persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.
Visi dan misi DPD RI sejak pembentukannya memiliki visi sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan misi yang harus dilaksanakan DPD RI adalah memperkuat kewenangan DPD RI melalui amandemen UUD 1945, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan undang-undang. Kemudian memperkuat kapasitas pelaksanaan fungsi representasi yang mencakup penampungan dan penindaklanjutan aspirasi daerah dan pengaduan masyarakat, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang kelembagaan DPD RI dalam rangka akuntabilitas publik. Selain itu, meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara atau pemerintah dan non-pemerintah di dalam negeri, serta perwakilan negara-negara sahabat termasuk masyarakat parlemen internasional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rahmat Syukri. Dan berakhirnya kinerja DPD yang ada pada masa reformasi tersebut, maka artinya berakhir juga penyampaian materi kami pada hari ini. Terima kasih sebelumnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.